Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Kembali lagi kita akan membahas seri menyelidiki Alkitab dan seperti biasa saya akan ditemani oleh Kak David. Halo Kak David. Halo Iren. Sebelum memulai pembahasan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan memulai pembahasan seri menyelidiki Alkitab. Kiranya Tuhan juga mau sertai kami. Kak David yang akan membahas. Kiranya Tuhan juga mau berikan Roh Kudus kepada Kak David agar Kak David dapat membahas apa yang perlu dibahas yang sesuai dengan firman-Mu saja Tuhan. Juga hamba-Mu yang akan berbicara, yang akan menjadi host, kiranya Tuhan juga mau berikan Roh Kudus agar hamba-Mu dapat berbicara seperlunya saja Tuhan. Ini adalah kami Tuhan, bantu kami untuk fokus dalam mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita akan membahas prinsip kita bagian yang kedua dengan judul penggunaan ilmu pengetahuan. Oke, jadi kemarin kita telah membahas atau belajar bahwa Alkitab itu adalah otoritas tertinggi. Lalu Kak, pertanyaan saya itu, apakah artinya jika Alkitab itu adalah otoritas tertinggi, saya harus membuang semua ilmu pengetahuan? Oke, kita hari ini mau melihat ya, di mana sih posisi ilmu pengetahuan itu? Apakah kita harus buang semuanya atau bagaimana? Nah, kita akan jawab melalui kutipan ini. Diambil dari buku Patriarchs and Prophets, halaman 113, paragraf yang keempat. Dituliskan, Tuhan telah membiarkan terang dipancarkan ke atas dunia ini, baik dalam ilmu pengetahuan juga dalam seni. Tetapi bila mana orang-orang yang mengaku berilmu itu mempelajari pokok-pokok pelajaran itu semata-mata dari sudut pandangan manusia, pasti mereka akan tiba pada kesimpulan-kesimpulan yang salah. Kita lanjutkan. Boleh jadi tidak salah mengadakan spekulasi lebih jauh daripada apa yang dinyatakan oleh firman Allah. Jikalau teori-teori kita itu tidak bertentangan dengan kenyataan yang terdapat di dalam kitab suci. Jadi dari kutipan ini, Ren, kita bisa ambil pelajarannya bahwa sebenarnya ketika ilmu pengetahuan itu tidak bertentangan dengan prinsip yang ada di dalam ayat-ayat Alkitab, maka kita boleh terima di dalam kita mempelajari Alkitab juga. Itu bisa jadi referensi, gitu. Jadi selama ilmu pengetahuan itu tidak bertentangan dengan kitab suci, maka tidaklah salah untuk kita terima. Namun jikalau ilmu pengetahuan itu bertentangan dengan apa yang tertulis, maka kita harus menolaknya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Iren sudah terjawab ya, bahwa tidak semua ilmu pengetahuan kita buang atau kita tidak terima. Setiap ilmu pengetahuan yang selaras dengan isi Alkitab, yang prinsipnya ada di dalam Alkitab, kita terima. Dan itu bukanlah hal yang salah. Seperti itu, Iren. Oh, jadi ada ilmu pengetahuan yang tidak bertentangan dengan Alkitab, itu tidak salah untuk kita terima. Ya. Lalu, apakah ada contoh ilmu pengetahuan itu atau sains yang sesuai dengan Alkitab? Ya, salah satu contoh ilmu pengetahuan atau fakta ilmu pengetahuan ya, yang kita bisa lihat prinsipnya di dalam Alkitab. Apakah Iren tahu ada sekitar 140 juta lebih liter air di atmosfer bumi kita dalam bentuk uap air. Nah, ini adalah suatu fakta ilmu pengetahuan. Ternyata di langit kita, di atmosfer kita, itu terdapat kurang lebih 140 juta lebih liter air dalam bentuk uap air. Nah, ini adalah suatu fakta sains, suatu fakta ilmu pengetahuan. Nah, untuk mengetahui ini lebih lanjut, apakah memang benar bahwa di langit itu terdapat banyak air dalam bentuk uap? Ya, karena selama ini kan kita berpikir air itu ada di sungai, ada di laut, ada di kolam, tapi bagaimana dengan langit? Apakah memang ada air di langit dalam bentuk uap air?
Nah, untuk mengetahui ini lebih lanjut, sebenarnya ada suatu eh, daerah di Afrika, ya tepatnya di Ethiopia. Di daerah ini terdapat masalah kesulitan air bersih. Orang-orang di sana kesulitan untuk mendapatkan air bersih, baik untuk digunakan sehari-hari maupun untuk konsumsi tentunya. Nah, hal ini mengundang seorang dari Italia yang bernama Arturo Vittori. Jadi Bapak ini pergi ke daerah yang susah air bersih tadi, dan di sana dia ingin menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi dia ingin membuat suatu tower yang fungsinya adalah untuk memanen air dari langit. Jadi mereka memanen air dari langit, sehingga air itu bisa digunakan untuk orang-orang yang di tempat itu, yang kesulitan air tadi. Nah, untuk melihat bagaimana proyek ini berjalan dan detail lainnya, kita bisa melihat suatu tayangan video berikut. My name is Arturo Vittori and I'm an architect designer. Over the last 3 years, we have been working on a project called Warka Water. Warka Water is a philosophy that is looking at the environment and different possibilities to collect and harvest water in a sustainable way. The idea of the project came out from visiting a small village called Dorze in Ethiopia and realizing these incredible issues, seeing children and women walking for kilometers and kilometers every day in order to bring some water home. Warka Water is represented now by a tower that is going up to the sky to collect moisture from the air and to bring it down by gravity to the people. We have an holding structure, which is made, in this case, out of bamboo. There is an inner mesh that is harvesting and collecting the water by condensation. And then there is a big funnel, and then a reservoir that is containing the water. Each tower is capable to provide the community with 100 liters of water every day, and this water is potable. The idea is to have a structure that is simple to construct on site. The entire tower is very light. It's almost 80 kilograms and it's 12 meters high. So that was the big challenge, how to make it possible to build without scaffolding, without machinery, only by constructing by hand. But in order to achieve this, the real technology and difficulty has been in the design part. So for me, the cutting edge technology in the project is in the software. The design is basically parametric. Once we have designed the shape, we can improve it, implement it very easily without redesigning it again. So in a few seconds, we are already another option. An important part of the project is the idea that it's an open source concept. The local community will be trained how to make it, and they will be free to repeat it as much as they like. Nah, jadi udah jelas ya Ren bahwa kamu udah lihat Bapak Vittori dan juga teman-temannya, dia bisa berhasil membuat suatu tower dan tower itu pun dapat memanen air. Seperti tayangan video tadi ya kita udah saksikan, berarti memang benar, fakta sains itu memang benar bahwa di langit kita, di atmosfer kita, ada air, dan jumlahnya tidak sedikit. Dikatakan kan tadi, lebih dari 140 juta liter air dalam bentuk uap. Jadi ini fakta yang memang sudah terbukti, Ren. Oh, jadi di langit itu ada air. Tapi Kak, itu ayatnya di mana yang menjelaskan bahwa di langit terdapat banyak air? Ya, prinsipnya, Ren, prinsipnya, kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-7. Iren bisa baca ayatnya. Oke.
Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Ya, thank you Iren. Dari sini Ren kita bisa lihat bahwa Tuhan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dari air yang ada di atasnya. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa di cakrawala itu, di atas langit ini, terdapat air. Jadi, ilmu pengetahuan yang bilang bahwa ada sekitar 140 juta liter air dalam bentuk uap air di atmosfer kita, itu adalah benar. Karena di dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-7, itu menyatakan prinsip yang sama. Bahwa di atas cakrawala ini, di langit ini, memang terdapat air. Dan ya, namanya ilmu pengetahuan adalah pemberian daripada Tuhan. Dan kita gunakan sebaik-baiknya demi kebaikan umat manusia. Namun, di sisi lain, kita harus berhati-hati dengan ilmu pengetahuan yang tergolong palsu, yang berasal dari setan. Nah, ini yang kita harus tolak. Ilmu pengetahuan yang selaras, yang ada prinsipnya di dalam Alkitab, kita terima. Namun, ilmu pengetahuan yang berasal dari setan, yang bertentangan dengan Alkitab, kita harus tolak. Tak heran kita diamarkan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-20. Iren bisa baca? Oke. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan, seraya menghindari percakapan-percakapan kosong yang duniawi dan pertentangan-pertentangan mengenai pengetahuan yang tergolong palsu. Ya, thank you Iren. Hati-hati dengan ilmu sains, ilmu pengetahuan dunia yang berasal dari setan. Bagaimana kita tahunya itu berasal dari setan? Kita harus menyelidiki Alkitab. Ketika ilmu itu mengungkapkan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab, maka kita harus tolak. Ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa prinsip kita selanjutnya di dalam mempelajari firman Tuhan adalah kita menggunakan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Alkitab. Dan ilmu pengetahuan yang tidak ada prinsipnya, yang bertentangan dengan Alkitab, maka kita harus menolaknya. Gitu, Ren. Oh, oke. Jadi ilmu pengetahuan itu pun harus sesuai dengan Alkitab. Ya, benar. Oke. Terima kasih untuk Kak David yang telah membawakan pembahasan dan juga untuk teman-teman semua yang telah mendengarkan sampai akhir. Dan sebelum kita mengakhiri pembahasan kita, marilah kita berdoa. Boleh minta kesediaan Kak David untuk berdoa? Oke. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan sembah melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Raja di atas segala raja. Bapak terima kasih buat pembahasan pagi hari ini yang Tuhan sudah berkati. Biarlah ya Bapak, kami semakin dibuat mengerti oleh Roh Kudus-Mu. Dan hari ini kami belajar bahwa ilmu pengetahuan harus kami uji. Apakah itu berasal daripada Tuhan atau daripada setan? Dan kami harus mengujinya dengan firman Tuhan. Ketika kami melihat ilmu pengetahuan itu selaras dan tidak bertentangan dengan Alkitab, maka kami bisa terima dan kami menjadikan itu referensi di dalam mempelajari Alkitab. Biarlah apa yang kami bahas pada pagi hari ini ya Bapak, Engkau mau terangkan kami lebih terang lagi, supaya kami lebih lagi memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, inilah doa dan ucapan syukur kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan, bisa ketik di kolom komentar YouTube atau bisa juga menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Bisa juga menghubungi media sosial Grow di Facebook maupun di Instagram. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Thank you, Kak. Bye-bye.